Sebanyak 28 siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten mengalami sakit perut dan sering buang air besar usai mengkonsumsi menu makan bergizi gratis atau MBG pada hari Rabu 18 Februari 2025. Dari 28 anak, 1 anak harus dilarikan ke puskesmas terdekat karena kondisinya begitu mengkhawatirkan. Rame nih soal adanya dugaan keracunan. Menes itu bagaimana sih sebenarnya Pak terjadinya? Oh iya ya, emang ini peristiwa yang sebenarnya ya. Hanya satu orang. Itu ada yang dirawat nggak Pak dari 28 orang? Ada satu orang yang memang kondisinya lumayan mengkhawatirkan sehingga untuk antisipasi atau tidak menimbulkan Dengan viralnya sebuah peristiwa dugaan keracunan di program MBG di Menes ini, bagaimana menurut Pak Camat? Ya, kami tadi mendapatkan laporan dari pihak puskesmas. Jadi memang ada beberapa Ini viral nih sebuah berita tentang dugaan keracunan di program MBG di Menes ini. Pak, komentar Bapak sebagai Dewan Pendidikan gimana Pak? Ya, saya melihatnya ini bukan termasuk keracunan ya, mungkin lebih kepada terkena diare lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali channel Bang Kumis Berbagi menjumpai Anda di edisi hari ini Kamis 20 Februari 2025. Bang Kumis ada di depan Puskesmas Menes. Sengaja Bang Kumis hadir untuk menyelusuri jejak peristiwa adanya dugaan keracunan sejumlah murid SDN Alaswangi yang beberapa hari lalu mengadakan acara kegiatan makan bergizi gratis. Dan hari ini pun Bang Kumis akan mencoba untuk menyelusurinya dari sejumlah pihak agar peristiwa ini terang benderang apa sebenarnya yang terjadi. Dari Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia melaporkan. Nah Pak, ini kan rame nih soal adanya dugaan keracunan. Ini peristiwa yang sebenarnya hanya satu orang yang dirawat di rumah sakit. Pun dari awal si anak tersebut kurang sehat, kurang fit. Ini menurut orang tuanya. Ya, kebetulan mengkonsumsi makanan dari BDN. Dia terpapar ini ya, bukan semacam keracunan ya, emang muntah-muntah. Nah Pak, terus gini. Rumah sakit. Akhirnya jam 10 dibawa, jam 11 dibawa pulang lagi. Nah Pak, pada waktu mengantarkan makanan ke itu SD mana sih Pak? Alaswangi 2. Alaswangi 2. Itu nyampe di lokasi jam berapa Pak? Kan ada 2 pengiriman ini. Untuk pagi itu kelas 1 dengan TK ya. Pagi itu jam 10 udah diantar, udah siap dimakan. Untuk tahap kedua itu anak-anak dari kelas 4 sampai kelas 6 SMP itu siang jam 12-an. Jam 12 Pak ya. Nah, apakah memang daftar waktunya itu memang harus jam 12 atau gimana sih yang dari programnya Pak? Yang berarti yang tahap pengiriman kedua ya. Oh iya, begitu nyampe ke sana ke sekolah itu harus segera dikonsumsi. Nah Pak, untuk proses masaknya sendiri sebenarnya dimulai jam berapa sih Pak? Prosesnya panjang. Dari awal sore ini bahan baku ya seperti ayam, telur itu harus masuk dulu ke dapur. Baru diproses. Nah jam 4 baru dimasak, jam 6 itu udah selesai. Berarti itu yang dikirim ke SD Alaswangi itu adalah menu makanan yang memang sudah siap saji pada pukul 6 pagi Pak ya? Oh iya, yang siap kirim itu. 6 pagi udah beres semua Pak ya? Ya Nah itu kan dikirim jam 12 siang. Nah, ya beda-beda. Kalau yang pagi itu jam 10 dikirim. Nah Pak, kita fokus ke menu makanan yang dikirim ke Alaswangi itu Pak. Itu masaknya jam berapa sih siap sajinya? Ya tadi ya selesainya pagi hari. Oh tetap semua pagi hari ya? Pagi hari. Pagi hari. Itu dikemas, siap kirim itu. Pak, untuk menu makanan sendiri apa aja sih Pak yang disediakan? Hanya nasi, lauk pauk, sayur. Oh gitu aja ya? Tambah buah-buahan.
Nah Pak, dengan adanya peristiwa ini kan berita kan simpang siur nih. Ya, betul betul. Sebenarnya ada berapa anak sekolah sih yang diduga keracunan itu Pak? Emang ada beberapa orang, tapi itu tidak sampai masuk ke rumah sakit. Hanya yang masuk rumah sakit itu hanya 1 orang. Oh gitu Pak ya. Yang terpapar ada mungkin ya, karena isunya ada berapa, 28 atau 27. Tapi mereka tidak apa-apa, emang sakit. Tidak apa, yang masuk rumah sakit itu hanya 1 orang. Puskesmas ya, bukan rumah sakit. Terus setelah ini Pak, apa yang dilakukan Pak? Ya kita evaluasi, dari kita juga nggak bisa menduga-duga dari mana ini keracunan, dari mana, masih tahap di lab. Sampelnya ini dikirim ke lab ini. Ada berapa paket sih Pak yang untuk Bimenes seluruhnya? Ya, enggak, kami dapat umumnya hanya 3.500 per hari. Seperti apa? Informasi yang kita terima dari guru-guru kelas terutama bahwa jumlah totalnya kena diare atau keracunan makanan itu sebanyak 28 orang. Nah, itu pun dengan rincian dari kelas 3 atau nomor 3 itu sebanyak 2 orang, jadi kelas 4 sebanyak 4 orang, kemudian kelas 5 sebanyak 9 orang, dan kelas 6 sebanyak 13 orang, jadi total 24 orang. Itu yang dikeluhkan oleh siswa yang mengalami keracunan apa aja tuh Pak? Nah, yang dikeluhkan siswa itu rata-rata mereka sakit perut, kemudian sering buang air besar balik ke kamar mandi. Itu yang didapat laporan ke kita. Itu ada yang dirawat nggak Pak dari 28 orang? Ada 1 orang yang memang kondisinya lumayan mengkhawatirkan, sehingga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka yang 1 orang itu kita bawa langsung ke pusat kesehatan terdekat. Pak Camat, mohon izin ya, sehubungan dengan viralnya sebuah peristiwa dugaan keracunan di program MG Bimenes ini, bagaimana menurut Pak Camat? Ya, kami tadi mendapatkan laporan dari pihak puskesmas. Jadi memang ada beberapa siswa itu yang gejalanya sama, mules gitu ya. Dan memang itu kami belum bisa memastikan penyebabnya apa ya, karena dari program gizi gratis ini kan ada sampel. Nah, sampelnya ini masih diusulkan ke Labkesda untuk dilakukan tes begitu ya, uji lab. Kemudian tadi memang sempat 1 orang dirawat di puskesmas, tapi alhamdulillah itu pun hanya kurang lebih 2 jam atau 3 jam. Sudah keluar lagi, sudah membaik, dan sudah kembali ke rumah. Pak, sebenarnya ada berapa murid sih yang diduga mengalami hal seperti itu Pak? Di SD Alaswangi 2 itu laporan yang saya terima 28 orang. 27 orang itu ada yang sudah sekolah lagi malah gitu ya. Nah, 1 orang yang dirawat cuma, tapi itu pun hanya sebentar, alhamdulillah sudah pulang. Tapi tadi kan Pak Camat komunikasi dengan Ibu Kapus Menes Bu ya. Ada indikasi keracunan enggak sih sebenarnya? Puskesmas belum bisa memastikan itu. Ya. Yang pasti kondisi gejala yang bersangkutan, ya, siswa itu yang dirawat itu memang seperti apa ya? Jadi diare dan ada muntahnya begitu. Jadi informasi dari orang tuanya memang sebelumnya juga kurang fit. Jadi maksa ke sekolah begitu. Kurang sehat, maksa ke sekolah, sehingga ketika di monitoring oleh puskesmas terlihat agak pucat begitu ya, kurang sehat, sehingga dirujuk di. Selamat sore Pak Eka. Sore Bang Kurni. Pak Eka, terkait ini viral nih sebuah berita tentang dugaan keracunan di program MG Bimenes ini. Pak, komentar Bapak sebagai Dewan Pendidikan gimana Pak? Ya, saya melihatnya ini bukan termasuk keracunan ya, mungkin lebih kepada terkena diare lah kayak gitu. Dan saya juga belum bisa memastikan hasil diagnosa dari tim dinas kesehatan ini apakah penyebabnya karena makanan bergizi gratis yang berasal dari dapur yang sudah ditunjuk atau bukan. Tapi yang jelas para peserta didik ini setelah mengkonsumsi itu sebanyak kurang lebih 28 orang itu ya mereka mengalami sakit-sakit. Bahkan sampai tadi juga masih ada yang ulang balik ke toilet begitu. Nah Pak, secara umum nih pantauan Bapak sebagai Dewan Pendidikan dengan adanya program BMG Kabupaten Pandeglang ini bagaimana Pak?
Ya, sejak saya memantau dan memonitor sejak di launchingnya tryout atau uji coba pelaksanaan MBG di Kabupaten Pandeglang ini secara umum oke lah. Berjalan sesuai juknis, namun di sana sini ada yang perlu dievaluasi. Dan itu dimaklumi karena ini program perdana ya. Yang namanya perdana itu biasanya suka ada aja kekurangan atau kekeliruan. Seperti pada hari pertama saya melihat langsung ya makanan nyampe ke sekolah pada saat anak sudah mau pulang. Nah itu juga harus terus dievaluasi, dan kesininya alhamdulillah sebelum anak pulang sudah nyampe. Namun ada juga laporan beberapa item makanan yang sudah agak basi. Nah itu mungkin harus dievaluasi. Sebab begini, ini kan program nasional dan program MBG ini sudah di launching, disampaikan oleh Prabowo Gibran sejak dia menyampaikan visi misinya pada saat nyapres. Makanya kita sebagai warga negara harus mensukseskan visi misi presiden ini. Nah, termasuk juga lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu Badan Gizi Nasional yang di bawahnya ada SPPG atau dapur, ini juga harus mensupport penuh sesuai dengan juknis yang ada begitu Pak Kumis.